Tiba-tiba di tengah malam, anaknya tuh kayak ngomong, 1, 2, 3. Oh, kayak main. Iya, kayak main gitu. Ini cerita tentang sepasang suami istri yang punya level ketakutan tuh sama. Jadi mereka berdua tuh sama-sama penakut. Dan saking penakutnya, mereka berdua nih sama-sama nggak bisa tidur kalau misalkan lampu nggak dinyalain. Tapi beda ceritanya kalau misalkan mereka udah punya anak nih. Anak yang umurnya 2-3 tahunan, kayak anak kecil yang udah bisa ngomong, udah tahu maunya apa. Nah, si anak ini tuh malah ngomel kalau misalkan lampunya nyala. Karena si anak ini malah nggak bisa tidur kalau lampunya nggak mati. Keganggu. Dia nggak bisa tidur kalau anaknya ini. Akhirnya orang tuanya ngalah nih. Orang tuanya ngalah buat belajar, ya udah kita tidur lampunya dimatiin deh. Walaupun sebenarnya mereka takut banget nih. Akhirnya mereka coba buat tidur pakai sleeping mask gitu. Kayak penutup mata gitulah. Iya. Jadi at least mereka nggak bisa ngelihat gelap dan bikin mereka takut. Kejadian mulai dari sini nih. Di satu malam mereka lagi tidur bertiga di waktu yang gelap gitu ya kamar mereka. Tiba-tiba di tengah malam si ibunya ini ngedengar anaknya tuh kayak ngomong 1, 2, 3. Oh, kayak main. Iya, kayak main gitu. 1, 2, 3. Itu posisinya masih pada tidur ya. Masih kayak ibunya di sini, anaknya di tengah, ada suaminya gitu di ujung. Nah, tapi setelah itu tuh nggak cuma berhenti di situ doang. Tiba-tiba ibunya ngerasa kalau anaknya tuh bangun dari kasurnya. Kerasa kan kalau misalkan ada orang yang gerak gitu di kasur. Dia coba colek-colek suaminya, tapi suaminya nih nggak gubris apa-apa. Entah suaminya tidur atau suaminya nggak mau tahu, tuh dia nggak tahu. Anaknya masih tetap kayak 1, 2, 3 masih kayak gitu. Ya karena ibu ini walaupun penakut ya dia mencobalah untuk gua memberanikan diri gua lah untuk ngebuka si sleeping mask itu. Dia buka sleeping masknya pelan-pelan, bener anaknya nggak ada di sampingnya dia. Pas dia lihat suaminya di dalam kegelapan itu, ternyata suaminya tuh masih pakai sleeping mask tapi nutup kuping. Karena kayak saking takutnya juga suaminya nih, dia nggak mau denger si anaknya entah ngigo atau lagi main atau apa, dia nggak peduli. Ya udah, karena nggak ada yang bisa diandelin nih, dia ngelihat nih ternyata anaknya itu ada di depan kasur. Masih tuh anaknya ngomong 1, 2, 3. Ternyata dia lagi main sama pocong. Dan setiap dia ngomong 1, 2, 3, pocongnya lompat tinggi. Wah, Gila banget ya. Natmoy, menurut gua komplek yang serem tuh ya, komplek yang minim penerangan dan banyak banget pohon-pohon di situ. Ada nih cerita dari satu orang cowok namanya Denny. Dia itu tinggal di komplek tentara di daerah Cijantung, Jakarta Timur. Jadi di Jumat malam, si Denny ini abis nongkrong sama teman-temannya. Dia baru balik sekitar jam 1. Nah, pas dia udah nyampe kompleknya, tiba-tiba ban motornya tuh sobek. Akhirnya dia tuntun lah tuh motornya dia tenteng sambil jalan gitu. Nah, itu kondisi kompleknya dia udah kayak yang tadi gue bilang, sepi, minim penerangan dan banyak pohon di situ. Kebayang banget lagi. Nah, lagi nenteng motor kayak gitu, dia tuh ngerasa dari tadi kayak ada yang ngikutin dia. Nah, pas dia nengok ke belakang, ada di satu pohon, dia ngeliat di belakang pohon ini kayak ada sosok yang ngintipin dia gitu. Cuman palanya doang. Tapi di atas kepalanya ini kayak ada simpul kain kafan gitu. Pocong. Bangsat. Nah, cuman karena ya mungkin mental anak tentara kali ya, udah jadi mentalnya, jadi dia nggak takut. Dia tantangin lah sosok yang ada di pohon itu. Dia teriakin, siapa lu ngintip-ngintip? Sini maju kalau berani. Jadi gitu. Nah, cuman sosok yang ada di balik pohon ini nggak bergerak apa-apa, kayak diem gitu aja. Cuman yang Denny baru sadar, iya sih, si sosok pocong ini emang gak berani keluar. Tapi pas Denny lihat ke sekitar, ternyata dari balik pohon-pohon yang lain ada sosok pocong juga yang liatin dia. Banyak. 1, 2, 3, dia lihat banyak banget, sampai 10 Natmoy. gila. Anjir. Gara-gara kayak gitu, nyali anak tentara dia ciut akhirnya. Dia tinggalin motornya, dia kabur, dia lari. Gila. Serem banget. Natmoy, Iya. lu berdua sering nggak ketika orang-orang di rumah lu udah pada tidur nih, lu masih melek sendiri? Iya, sering banget. Lagi. Hati-hati ya, karena gue dapet cerita nih, ada orang yang masih melek sendirian di rumahnya, terus dia jadi target untuk digangguin sama makhluk halus. Ada namanya Dini. Jadi dia ini insomnia gitu, nggak bisa tidur. Sekitar jam 12:30 malam,
Dia masih bangun dan dia orang terakhir yang masih bangun di rumahnya. Karena nggak bisa tidur, dia nonton podcast lah di ruang TV, lewat TV-nya gitu ya. Dia nonton podcast komedi malam itu. Oke. Nah berarti ya ketawa-tawa dong. Ketawa-tawa karena emang podcastnya lucu. Cuman yang Dini baru ngeh, ternyata yang ketawa tuh nggak cuma dia. Terus? Ada suara orang lain ketawa juga. Dan suaranya kayak berat gitu, kayak suara cowok. Nah sedangkan di rumahnya Dini satu-satunya cowok itu bapaknya doang. Dan bapaknya udah tidur kan? Udah tidur. Karena tinggal Dini sendiri. Karena dia takut, dia masuklah ke kamarnya dia. Nah cuman yang tadinya dia pikir dia aman, ternyata belum aman, Nat, Moy. Dari dalam kamar dia ngedenger di luar nih ada suara pintu kebuka. Dia cek lah, dia beraniin keluar kamar biar nggak sendirian gitu lah, biar dia ngerasa ada yang nemenin dia. Pas dia keluar nggak ada siapa-siapa, kosong. Ternyata yang kebuka itu pintu depan rumahnya. Dan pas diperhatiin di depan pintu rumahnya itu ada pocong lagi ngintip. Ih, males banget. Dari jauh pocong ini senyum ke arah Dini lebar sambil ketawa. Berarti yang ketawa si pocong itu dong? Itu. Males banget. Nat, menurut gue hati-hati buat orang-orang yang kebiasaannya masih belum tidur di jam 1 jam 2 pagi. Karena itu kan jam-jam rawan banget kan. Banyak banget makhluk halus lah. Nah bisa jadi kalau lo belum tidur jam segitu dan makhluk halus itu tahu lo belum tidur, lo bakal digangguin. Nah kejadian ini dialamin sama ada satu orang cewek namanya Tari, sebut aja ya. Dia tuh lagi nginep di rumah temennya namanya Sarah. Nah Tari ini nginep di rumah Sarah karena mereka tuh ada deadline tugas yang harus dikerjain dan diberesin itu tuh pagi dikumpulinnya. Nah pas jam 1 jam 2an pagi itu pas Tari lagi ngerjain tugas, tiba-tiba Sarah nyamperin Tari. Dibilang kayak, "Tar, gue mau matiin lampu ya, lo matiin laptop deh, kita pura-pura tidur dulu yuk jam segini." Si Tari nanya lah kayak, "Kenapa Sar?" Nah si Sarah cuma bilang, "Nanti gue jelasin deh." Mereka pura-pura tidur lah tuh, mereka masuk ke dalam selimut. Ditanya lagi lah sama si Tari nih di dalam selimut kayak, "Sar emang kenapa?" Dijelasin lah sama Sarah. Ternyata Sarah bilang kayak, udah 5 hari ke belakang, setiap gue belum bisa tidur, gue belum tidur jam 2 pagi, gue tuh disamperin sama kuntilanak lagi nangis. Aduh. Nah satu-satunya yang bisa gue lakuin biar si kuntilanak ini pergi, kalau gue pura-pura tidur. Nah si Tari deg-degan banget, cuman karena dia mau nggak mau harus ngikutin apa yang si Sarah bilang, ya udah dia ikutin lah. Mereka pura-pura tidur, masuk selimut, HP dimatiin. Pas banget bener jam 2, si Tari sama Sarah denger ada cewek nangis. Itu pasti kuntilanak itu dong. Iya. Nangis aja tuh, hampir sekitar 1 menitan lah. Pas 1 menitan itu berhenti, si kuntilanak ini udah nggak nangis. Nah si Tari tuh ngeliat ke arah Sarah. Dan pas Tari ngeliat, Sarah tuh masih pura-pura tidur. Mungkin karena Tari juga ngerasa si kuntilanak ini udah gak nangis, dia tuh kayak refleks bangun buat ngecek sekitar. Dia coba bangun, dia keluar dari selimut, dia celingak-celinguk tuh ke arah kamarnya si Sarah. Kayak nengok ke kanan, nengok ke kiri. Dia ngeliat kalau pintu kamarnya Sarah itu kebuka gede banget, Nat. Padahal sebelum tidur itu udah ditutup rapet. Pas dia nengok ke arah pintu yang kebuka gede itu, Sarah itu denger ada suara cewek itu nangis lagi. Nangisnya itu asalnya dari pintu yang kebuka. Si Tari deg-degan dong kayak, anjir gue ketahuan dong. Karena dia ngeliat temennya tidur, dia sendiri yang bangun kan, dan dia denger ada suara itu. Pas dia denger nih dari pintu yang kebuka itu ada suara cewek nangis, tiba-tiba si Tari ngeliat jelas banget, Nat, ada kuntilanak dari luar kamar si Sarah itu. Dia ngerangkak kenceng banget masuk ke kamarnya Sarah, dan dia masuk ke dalam kolong kasurnya si Sarah. Anjir.